Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Resimen Pelopor mau mempresentasikan tentang rancangan bisnis catering makanan. Oke? Perkenalkan, di sini saya menjadi ketua kelompok dan ada anggota-anggotanya. Nama saya Julian Dwi, NIM 22SA11A212 dari kelas IF22E. Dan selanjutnya Yang kedua, nama saya Anas Dwilanto, NIM 22SA11A198 dari kelas Informatika 22E. Saya Rizky Alfauzian dari kelas IF22E, NIM 22SA11A218. Saya Melaya Priangga, NIM 22SA11A135 dari kelas IF22E. Saya Onis Zakaria, NIM 22SA11A132. belakang usaha. Catering memiliki arti spesifik, yaitu penyediaan jasa makan dan minuman. Catering biasanya dibutuhkan pada berbagai acara, contohnya seperti pesta, rapat, seminar, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan makanan dan minuman dalam jumlah tertentu. Pada kegiatan tersebut, biasanya pihak penyelenggara menyewa jasa catering untuk menyiapkan atau memenuhi kebutuhan makan dan minuman sesuai dengan kebutuhan dalam acara tersebut. Banyaknya jumlah acara yang diadakan, entah itu pesta dan lain-lain, merupakan salah satu peluang untuk dimanfaatkan oleh pengelola catering. Oke, lanjut. Visi dan misi usaha. Visi: menjadi usaha jasa penyedia layanan catering yang terpercaya dengan pelayanan terbaik. Misi: memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, mengutamakan kesehatan, kebersihan, dan kerapian, menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan usaha: memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship, menciptakan produk makanan yang sehat, bergizi, dan ekonomis, memperoleh keuntungan usaha untuk menambah penghasilan. Selanjutnya, deskripsi usaha. Catering adalah usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan instansi dengan skala yang besar. Industri jasa boga atau usaha catering saat ini telah berkembang pesat. Jenis usaha ini dikembangkan adalah inovasi. Makanan catering populer untuk acara tertentu. Keunggulan atau inovasi produk: 1. Menyajikan menu masakannya berbeda tiap harinya. 2. Menghemat waktu. 3. Menghemat biaya. 4. Bisa langsung diantar ke lokasi tujuan. Alat-alatnya: 1. Kompor. 2. Wajan. 3. Panci pengukus. 4. Spatula. 5. Pisau set dan talenan. 6. Lemari pendingin. 7. Juicer. 8. Mikrowave dan oven. Bisa beli. Bisnis kami mendapat modal dari berbagai modal yang terdiri dari 5 orang. Per orangnya mengeluarkan modal 1 juta, jadi modal awal kita sebesar 5 juta. Berikut ini kita tampilkan proyeksi keuangan kita dalam 1 bulan. 1. Kas yang pertama 5 juta, modal 5 juta sekarang untuk modal awal. 2. Perlengkapan 1 juta, kas 1 juta untuk pemberian perlengkapan. 3. Peralatan 500.000, kas 500.000 untuk pembelian peralatan. Proyeksi penjualan dalam 1 bulan minimal mendapat 4 kali pesanan, 2 kali partai besar atau minimal 100 porsi 8.000, 2 kali 100 porsi kali 8.000 sama dengan 1.600.000. 4 porsi per bulan kali minimal 50 orang berlangganan Rp 5.500.000. 100 porsi kali 5.500.000 sama dengan 1.100.000. Perkiraan pendapatan minimal 1 bulan Rp 2.700.000. Selanjutnya ada jurnal transaksi dalam 1 bulan. Yang pertama, biaya tenaga kerja 3 orang 300.000, biaya bahan baku Rp4.000. 4.000 kali 300 porsi sama dengan Rp1.200.000. Perkiraan pengeluaran minimal 1 bulan Rp2.100.000. Laporan laba atau rugi dalam 1 bulan yaitu 1. Pendapatan 2 kali 100 porsi Rp8.000 sama dengan Rp1.600.000.
200 porsi kali Rp5.500.000 sama dengan Rp2.700.000, ditambah pengeluaran sama dengan biaya tenaga kerja Rp900.000, biaya bahan baku Rp1.200.000, ditambah Rp2.100.000, laba Rp600.000. Selanjutnya ada peluang usaha catering. Catering merupakan usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan instansi dengan skala yang besar. Industri jasa boga atau usaha catering ini telah berkembang pesat. Jenis usaha yang dikembangkan adalah inovasi makanan catering populer untuk acara-acara tertentu. Jika berbicara masalah peluang usaha catering, maka tentu saja ini merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek yang cukup bagus. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat peluang bisnis catering cukup menjanjikan, yaitu satu, memiliki banyak peminat. Catering ini sangat dibutuhkan pada acara-acara tertentu. Catering ini biasanya dihidangkan di acara-acara pesta atau ulang tahun karena penampilannya menarik dan rasanya yang bervariasi. Dua, rasa yang bervariasi dan tampil yang menarik. Jika dibandingkan dengan makanan online lainnya, maka catering bisa dibilang sebagai makanan siap saji lebih kreatif, menarik, dan memiliki rasa yang bervariasi. Yang ketiga, proses pembuatannya yang cepat dengan hasil menjanjikan. Untuk proses pembuatan catering ini sendiri bisa dibilang mudah dilakukan, dan modal usaha yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, situasi persaingan. Banyaknya sosial media yang dapat digunakan secara gampang untuk mencari resep yang sama dengan produk. Yang kedua, target konsumen. Semua kalangan, entah itu pesta pernikahan, ulang tahun, maupun perayaan lainnya. Yang ketiga, wilayah pemasaran. Meliputi sosial media, join ke komunitas-komunitas untuk memperkenalkan produk kita, lalu meminta testimoni dari konsumen dan posting testimonial tersebut atau dijadikan iklan. Dan yang terakhir, membuat website sehingga ketika orang googling catering maka produk kita akan muncul. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment, antara lain masyarakat umum dan owner atau pelaku usaha bisnis, perusahaan atau industri. Yang kedua, value proportion, yaitu makanan berat dan makanan ringan, variasi menu dan bumbu, harga produk yang terjangkau, dan kualitas produk dan kesegaran produk yang terjamin. Yang ketiga, ada channel, antara lain sosial media, meliputi Instagram, Facebook, dan WhatsApp, dan ramaikan hashtag. Yang keempat adalah customer relationship, meliputi pelayanan terbaik, diskon dan promo, sosial media. Yang kelima adalah revenue stream. Sumber utama pemasukan catering adalah penjualan menu-menu makanan kami, baik secara offline maupun online melalui media sosial. Yang keenam adalah key resource, yaitu bahan baku, tenaga kerja, peralatan masak, internet, dan transportasi. Yang ketujuh adalah key activities, meliputi pembelian bahan, produksi, pemasaran, penjualan, dan pengelolaan keuangan. Yang kedelapan ada key partner, meliputi distributor, pemasok bahan baku makanan, pemasok peralatan, dan percetakan. Yang kesembilan ada cost struktur, meliputi biaya produksi, biaya transportasi, biaya listrik dan air, biaya promosi, dan gaji karyawan. Ya, selanjutnya saya akan membacakan analisis SWOT catering makanan. Di sini ada dua faktor analisis SWOT catering makanan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Antara lain, faktor internal yaitu strength atau kekuatan. Poin 1, bahan baku relatif mudah didapat. 2, karena stok bahan baku yang banyak ini tentu harga bahan bakunya sendiri terbilang murah. 3, produk dapat dikembangkan ke tingkat kualitas dan harga yang lebih tinggi. 4, menu makanan yang beragam dan bisa diganti setiap hari. 5, banyak peminat karena kesibukan yang padat atau tidak bisa memasak. 6, tidak mungkin rugi karena membuat makanan sesuai pesanan.
Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Satu, adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri dengan reputasi lebih. Dua, belum banyak orang yang tertarik memesan catering pre-order. Tiga, produk cepat basi jika tidak dikonsumsi. Empat, produk kreasi dan inovasi lebih banyak. Lima, jumlah tenaga kerja terbatas. Enam, harus memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan. Untuk selanjutnya ada faktor eksternal antara lain opportunity, yaitu peluang. Pada poin 1, mulai banyak orang ingin menghemat waktu dengan memesan catering daripada memasak. 2, belum banyak kompetitor yang bergerak di usaha catering. 3, pemasaran yang kini mudah dilakukan menggunakan media online. 4, banyak dibutuhkan terutama pada saat pesta maupun acara tertentu. 5, karena banyak peminat, target pasar catering tergolong luas dan jumlahnya pun besar. 6, daya beli masyarakat semakin meningkat. Selanjutnya ada threat atau ancaman. 1, tingkat pesaing kian bertambah sering waktu. 2, banyaknya makanan cepat saji yang memudahkan konsumen dalam mengelola makanan. 3, peniruan catering dengan kualitas rendah sering terjadi. 4, banyak orang lebih memilih memesan makanan online. 5, kenaikan harga bahan baku. 6, media promosi dari bisnis saingan lebih mendominasi. Selanjutnya ada strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu membuat media promosi yang akan menjelaskan keberadaan catering di lingkungan sang pengusaha guna menarik minat pembeli. 2, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap pelanggan. 3, meningkatkan kapasitas produksi yang disertai dengan keunggulan kualitas pelayanan. 4, menciptakan mekanisme transfer pengetahuan dan teknik kerja yang unggul dalam struktur bisnis. 5, memanfaatkan daya saing catering yang rendah di beberapa tempat dengan membuat cabang perusahaan catering di tempat tersebut sehingga reputasi produk lebih dahulu dikenal. Selanjutnya ada strategi ST, Strength Street, membuat media promosi dengan lebih giat dan terorganisir, mulai dari promosi melalui media sosial, brosur, pamflet ataupun konten dan infografik. 2, meningkatkan intensitas koordinasi dengan relasi bisnis dan konsumen dalam rangka mengatasi solusi dan kendala bisnis. 3, menjalin komunikasi dan negosiasi bisnis yang saling menguntungkan dengan para supplier dalam hal strategi pengamanan kualitas dan kuantitas pasokan produk. 4, meningkatkan mutu catering baik dari segi bahan, kualitas, dan kreativitas catering supaya lebih dikenal dan tidak tenggelam dikala inovasi dan kreativitas baru merebak. 5, melakukan inovasi berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan produk untuk meraih kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada strategi WO. 1, membangun relasi dengan pihak perbankan dan pemerintah di dalam memperoleh kemudahan akses peningkatan modal usaha. 2, membeli alat-alat yang memadai guna mendapat proses produksi untuk memaksimalkan terpenuhinya angka permintaan produk yang tinggi. 3, melakukan pemberdayaan karyawan sebagai marketing public relation dalam upaya menciptakan budaya perusahaan yang kondusif dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan terbuka terhadap usulan ide baru. 4, secara berskala melakukan evaluasi seleksi dan pengembangan kemitraan dengan pemasok lama maupun baru. Selanjutnya ada strategi WT. 1, menganalisa kekurangan yang ada pada perusahaan yang sudah terlebih dahulu berdiri dan juga perusahaan pesaing untuk selanjutnya disempurnakan dan ditingkatkan kualitas cateringnya sehingga tidak kalah bersaing. 2, menciptakan struktur organisasi yang efektif, efisien, sehingga memudahkan pengontrolan kualitas dan mengantisipasi kendala. 3, membuat media promosi untuk jangka waktu yang lama, seperti melalui situs web, toko online, pamflet, dan brosur. Media promosi ini juga dibuat semenarik mungkin sehingga menarik banyak pelanggan. 4, menerapkan SOP sistem yang ketat dan berkala dalam proses produksi dan distribusi. Oke teman-teman, baik segitu dari kelompok kami yang telah disampaikan untuk
plan bisnisnya ya. Ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nanti dari kami akan menjawab 24 jam non-stop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.